Jadi saya bilang ke masyarakat desa Gunung Pelawan semua, saya minta cabut oleh Allah yang Maha Kuasa rezeki saya seumur hidup. Kalau saya menang, saya tidak tinggal di desa Gunung Pelawan. Hari keempat saya pernah bermimpi ketemu seseorang. Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau Anda belum ngobrol di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngopi Batok kedatangan seorang tokoh yang saya anggap ini mutiara terpendam, yang mungkin orang juga tidak terlalu banyak tahu, tapi ada sebagian orang juga yang sudah tahu. Tapi kali ini saya khusus mengundang beliau dikarenakan beliau sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa Gunung Pelawan sebagai calon kepala desa Gunung Pelawan. Nomor berapa, Pak? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Pak Toha atau Pak Taha ini? Pak Taha. Pak Taha, Muhammad Taha. Muhammad Taha. Apa kabar, Pak Taha? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana ini hari-hari menjelang pemilihan? Dari awal pemilihan ini cuacanya kan agak kurang mendukung. Hujan ya? Banyakan hujan. Kebanyakan ngedep di rumah. Banyak ngendap di rumah ya. Jadi sebenarnya aturannya kita ini kan harus berdemokrasi, curhat sama warga, bersosialisasi lah. Tapi karena keadaannya seperti ini, jadi kebanyakan ngedep di rumah. Harap dimaklumi untuk masyarakat Desa Gunung Pelawan yang saya hormati. Harap dimaklumi kalau saja saya jarang datang. Mudah-mudahan melalui Ngopi Batok bisa tersambung ini, Pak. Nah, harapan kami ke depan ini Ngopi Batok ini ternyata memberi wawasan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya Pak Taha di sini juga menginspirasi banyak orang. Siap. Nah, jadi terima kasih banyak untuk Ngopi Batok nih, karena ke depan nih kayak memberi sangat-sangat memberi keuntungan bagi seluruh masyarakat, khususnya Belinyu. Amin. Semua desa-desa yang tadinya yang kami harap yang tidak tahu, ya mudah-mudahan tahu. Biarpun hujan lebat tahu. Baik, Pak Taha. Pak Taha sudah ditetapkan ini menjadi calon kepala desa. Tapi info yang kami dapat katanya Pak Taha ini bukan warga yang tercatat sebagai warga Gunung Pelawan. Betul nggak ini? Betul, siap. Jadi nama saya Muhammad Taha. Saya lahir di Desa Mapur. Orang Mapur ini, Pak. Jadi kebetulan ibu saya orang Mapur asli. Oh ya. Alhamdulillah. Saya tinggal di Kelurahan Mantung. Kebetulan cari makannya kebanyakan di Desa Gunung Pelawan. Berarti beraktivitasnya banyak di Gunung Pelawan. Betul sekali. Jadi kebetulan berkebun, baik cari kayu gaharunya. Cari kayu gaharu ini ya. Bukan sembarang kayu ini, Pak. Bukan. Jadi kalau ada yang bilang saya ngabisin hutan, karena nggak semua hutan atau nggak semua kayu gaharu yang kita tebang. Kadang-kadang kita ketemu kayu gaharu juga nggak ada isinya, gitu. Jadi nggak semua kayu kita tumbangkan. Itu juga terkadang dalam 1 tahun itu dua pohon yang kita tumbangkan dalam 1 tahun. Cuman 2 pohon. Yang lainnya nggak kita tumbangi. Cuman kita ambil getahnya aja. 4 tahun kemudian kita ambil kembali. Itu tentang kayu gaharu. Jadi, berarti Pak Taha ini ternyata seorang yang menggeluti bidang atau usaha kayu gaharu. Bisa saya katakan demikian? Bisa ya? Bisa, siap. Berarti 1 tahun 2 pohon. 2 pohon paling yang ditumbangi. Tapi harganya itu bisa 20 hektar ya? Bisa. Jadi tergantung rezeki juga. Makanya kebanyakan teman-teman kita, masyarakat kita, baik di khususnya Desa Gunung Pelawan, ada yang memang mereka nanam kayu gaharu ini mereka nggak jelas mau diapakan. Terkadang mungkin katanya ikut program atau ikut tren, Bang. Katanya karena kayu gaharu ini katanya bisa menjadi investasi jangka panjang. Jadi ada yang bilang juga mahal, katanya Pak. Mahal. Jadi ada yang jual obat katanya bisa disuntik.
Jadi saya sarankan kepada teman-teman masyarakat Desa Gunung Pelawan khususnya, boleh kita nanam gaharu, tapi jangan pernah kita menghayal. Karena ingat pesan saya, gaharu super itu tidak ada di budidaya. Ingat, jadi jangan pernah menghayal. Apapun yang kamu tembak, apapun yang kamu suntik di batang gaharu yang kamu tanam, jangan pernah menghayal gaharu super. Ingat. Jadi tidak ada gaharu super di budidaya. Gaharu super adanya di gunung. Ini yang ngomong pakar gaharu, Pak ya. Jadi saya berani, saya bilang saya hampir menguasai kalau di gaharu. Di gaharu. Jadi kalau Tapi selama berkecimpung di gaharu, terkhusus di Desa Gunung Pelawan, ini ilmu-ilmunya udah banyak yang disampaikan ke masyarakat. alhamdulillah sekitar 3 bulan ke belakang kita sempat dapat job Ya. untuk membuat gaharu sanai. Ya. Dari kita ditelepon dari Bogor sama dari Jakarta, dari Mangga 2. Ya. Itu mesen bahan sanai namanya. Bahan sanai itu mungkin hari ini nggak saya bawa contohnya, lain kali saya akan bawa. Bahan sanai ini adalah pohon gaharu yang usianya 20 tahun tapi nggak ada isi. Oh iya. Tapi nggak ada getahnya, cuman warnanya kuning, sudah tua. Itu ditebang, dibikin bahan sanai, dibentuk sedemikian rupa, kecil gitu kan, kecil. Nanti ini kita tembak, kita isi getah ke dalamnya, itu namanya gaharu sanai. Jadi kita Sempat dapat order itu. dapat order itu. Jadi saya coba, saya tebang pohon gaharu sebatang untuk masyarakat Desa Gunung Pelawan, khususnya Bulin, Bulin ya. dusun Bulin. Iya. Di gunung ke sana ya. Di gunung. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita coba, saya bilang kan. Ibu-ibu coba, menguntungkan enggak? Kata ibu-ibu di Desa Gunung Pelawan, ternyata menguntungkan Pak. Tapi tunggu dulu, sayanya untung enggak? Gitu. Karena ini pengirimannya, proses susutnya apa semua nanti saya pertimbangkan dulu. Kalau semua menguntungkan saya, menguntungkan ibu-ibu semua, kita lanjut. Iya. Oke, jadi kita sempat coba ada 2 trip. 2 trip. 2 periode kita, periode pertama kita kirim, saya ada untung sedikit. Iya. Yang kedua saya kirim ternyata kurang kering. Permintaan pasaran itu harus kering kering mati. Jadi setelah saya kaji ulang, saya minta ke masyarakat lebih kering, masyarakat juga merasa agak sedikit tertekan, harganya 50 terus kering. Iya. Setelah saya kirim ternyata susut, saya ngambil 50.000 terus saya jual ke investor. Ternyata susutnya banyak, nggak sesuai dengan ongkos. Jadi saya bilang sama ibu Desa Gunung Pelawan, kalau begini caranya kita stop dulu, bukan berarti stop, kita cari solusi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa ibu-ibu untung, saya untung. Kalau sebelah pihak aja yang untung, nggak bakal jalan, saya bilang ya. Jadi yang mudah-mudahan saya diizinkan dan saya diridhokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi kepala Desa Gunung Pelawan. Saya akan usahakan bekerja sama dengan pemerintah untuk minta mesin langsung. Mesin gaharu langsung. Itu mesin apa itu sebetulnya, Pak? Yang kita biasa kalau di gaharu ini mesin sulingan. Mesin suling ya. Bilang aja mesin sulingan atau mesin vakum namanya kan. Mesin itu aja nggak seberapa kok, harganya nggak seberapa. Yang mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintah. Artinya kita nggak ngirim mentah lagi. Kita olah di desa kita sendiri. Berapa itu sebetulnya mesinnya? Kalau mesin itu kalau untuk satu rangkap yang kita ngambil untuk bahan minyaknya aja, ini di luar dari vakum. Untuk bahan untuk bikin sulingannya itu bermacam-macam sebenarnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Kan ini yang kita. Saya rasa untuk diikut sertakan permodalan di BUMDes desa bisa. Itu. Itu harapan saya ke depan. Semua itu kan memang kita harap melalui BUMDes. Nggak mungkin gratis. Biar BUMDesnya bisa berjalan, ada pendapatan buat pendapatan asli desa. Jadi itulah harapan saya ke warga Desa Gunung Pelawan. Mudah-mudahan saya terpilih jadi kepala desa di Gunung Pelawan. Harapan saya ke depan mesinnya saya bawa. Ya nggak seberapa sebenarnya, paling mentok 15 juta sampai 25 juta. Bisa lah itu Itu yang sulingan, beda dengan vakum dan parutnya. Itu kalau ditotalkan keseluruhan paling 250 juta. 250 juta. Kalau kita belum butuh yang ini, kita butuh yang sulingan saja, Pak ya. Namanya vakum buat bikin sanai. Nah, itu aja yang kita butuhkan untuk desa. Jadi karena dia ada 2 tahap, nggak usah sekaligus beli. Kita beli yang murahnya dulu. Yang penting bahan sanai ibu-ibu yang buat ini jalan dulu. Bisa jalan dulu, nanti
secara perlahan keuntungan dari situ. Jadi kita tidak terlalu merepotkan pemerintah. Betul. Kita coba jadi desa mandiri. Pemerintah kan hanya untuk dana pancingan, Pak. Betul. Nah, jadi Stimulan. Ya. kalau bisa saya ingin belajar banyak di desa yang sudah maju. Ada hal. Selamat malam mungkin Pak Kepala Desa. Aku mungkin sampai ke Kepala Desa apa? Ponggok, Klaten. Nah itu saya selalu. Satu desa yang menolak dana desa, Pak. Itu yang saya cari. Jadi ya, itu salah satu desa yang bisa mengelola BUMDesnya terkait dengan desa wisata yang akhirnya seluruh masyarakatnya mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Betul. Dan program lainnya, dan pemerintah desanya berani menolak dana desa karena pendapatan asli desanya jauh lebih besar daripada dana desa. Betul sekali. Harapan saya ke depan seperti itu. Karena apa? Prospek ke depan untuk Desa Gunung Pelawan ini kayak sumber daya alam yang sangat melimpah semua. Siapa bilang sawit ganggu? Enggak loh. Enggak ya. Enggak, sawit. Jadi ini ada lagi program-program di Desa Gunung Pelawan ini seperti contoh jamur ya. Baik, sebelum berbicara tentang potensi Desa Gunung Pelawan, walaupun ini mungkin pasti ada kaitannya, saya pengen bertanya, seorang Muhammad Taha yang punya basic pengalaman mungkin dari keluarga juga terkait dengan gaharu, dan masyarakat Belinyu juga tahu Bapak pernah menggeluti bidang perikanan. Yang menjadi pertanyaan, kok tiba-tiba mau-maunya ini nyalon kades? Baik. Alhamdulillah sekali lagi saya selama ini selalu bersangka baik dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah. Allah ini terkadang nyuruh kita banyak pengalaman. Alhamdulillah pengalaman mungkin yang dikasih Allah untuk kita ini mungkin untuk berbagi ke orang banyak. Mungkin ya. Tapi kalau ngejar harta, saya rasa udah lebih ilmu yang saya punya. Tapi toh mungkin kurang bahagia kalau belum berbagi ilmu kepada orang banyak. Jadi harapan saya ke depan ini, apa yang ilmu saya punya ini tidak mungkin saya bawa mati. Betul. Karena ilmu yang saya punya ini kalau untuk anak saya 5 itu nggak banyak lebihnya. Ya. Jadi anak saya 5 ini, Pak yang ini aja lah. Pak yang ini aja. Yang lain ini masih banyak nak, nggak usah ini aja. Jadi ini untuk siapa? Gitu loh maksudnya. Jadi banyak juga ilmu yang dikasih Allah ke kita. Mudah-mudahan kedepannya ini kita bagi ke orang banyak. Seperti contoh misalnya Desa Gunung Pelawan lah, khususnya Desa Gunung Pelawan. Karena ke depan ini banyak sekali yang harus dibangun PR. Jujur aja kalau saya merhatikan Desa Gunung Pelawan ini banyak PR. Banyak PR. Ini salah satu sebab kenapa pengen maju jadi kades. Ya, banyak PR. PR ini sebenarnya nggak berat lah. Nggak berat. Tergantung kita yang memimpin. Tergantung pemimpinnya Kalau kita langsung terbang ke yang besar, saya rasa berat. Tapi kalau yang kecil yang dianggap tidak berarti ini sebenarnya fungsinya besar. Ini dulu kita angkat, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Misal contoh pasar ikan. Tidak semua bisa bikin pasar ikan begitu saja. Jadi pasar ikan ini kalau BUMDes tidak berkorban, tidak akan pernah terbangun pasar ikan. Tapi begini Pak, sepengetahuan saya juga memang membangun pasar itu tidak semudah itu. Betul. Karena biasanya pasar itu ada embrionya Pak, ada benih-benihnya dia. Betul. Kalau nggak ada itu tiba-tiba dijadikan pasar, biasanya gagal terus. Betul. Bagaimana kalau menurut Pak Taha? Jadi kalau pasar ikan begini, pengalaman kita di ikan, alhamdulillah inilah yang disebut ilmu. Pengalaman yang sudah kita punya. Pasar ikan ini begini. Kebanyakan Malaysia kita berbicara di daerah lain lah, bukan daerah Gunung Pelawan aja. Di semua daerah, termasuk yang namanya pasar baru. Siapa sih yang mau berkorban jual ikan kalau laku? Kan pasarnya baru, pembelinya kan kurang. Dia bawa ikan sedikit, untungnya sedikit, tidak sesuai. Dia bawa ikan banyak, tidak laku, busuk, rugi. Jadi kebanyakan kitanya kan kalau nengok orang, ramai itu, banyak orang pembelinya, aku juga mau jual situ. Kan banyak yang seperti itu. Jadi bagaimana cara mengelola pasar itu supaya hidup itu kan desa harus berkorban sebenarnya. Itu ke satu. Kedua, kita harus tahu tempat di mana. Embrionya tadi di mana kira-kira bakal bisa orang datang ya. Oh ini pasar buah.
oh ini pasar ikan, oh ini pasar baju. Ah, Itu semua jangan kita samakan. Jadi kalau kita samakan pasar kue sama pasar ikan nggak sama. Pasar kue ini kan mungkin di mana aja bisa. Pasar ikan ini tempatnya harus strategis. Saya yakin tempatnya strategis. Itu desa Bekorban, insya Allah pasar pasti maju. pasti maju ya. Maju. Kalau untuk desa Gunung Pelawan apalagi, kita kan punya tambak udang. Iya. Tambak udang ini kan kalau menghasilkan udang 1 ton, itu kan nggak semuanya diekspor. Otomatis kan 1 ton dipanenkan itu ada yang apkiran, namanya apkiran ini yang nggak masuk, Nggak masuk ukuran ya. nggak masuk ukuran. Kita pertanyakan, bisa nggak desa mengelola apkiran tersebut? Misalnya kita hidupkan ibu PKK di desa itu kan, kita kerjasama dengan tambak, kita nggak mau tahu punya siapa itu tambak. Iya. Kita kerjasama masalah udangnya misalnya, oke, hasil hari ini tahun ini 1 ton misalnya, 1 ton berapa kilo Pak apkirannya? 300 kilo. Bisa nggak kita harus kuasai dulu apkiran, daripada tambak udang ini jual ke daerah lain jual murah, mendingan kita desa yang ambil untuk kegiatan ibu-ibu PKK. Itu harapan saya ke depan. Oh, berarti potensi tambak udang juga sudah dilirik ya Pak ya? Harus dilirik. Dan kebetulan kemarin saya dapat program 1000. Program 1000 bisa menyelamatkan manusia banyak. Apa itu Pak? Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Pak Rizal sama Pak Aiwa. Beliau-beliau ini punya ide. Ah, Punya ide dan beliau-beliau ini punya punya kalau tawaran ke luar negeri untuk ekspor, Iya. ekspor ke luar negeri, mereka yang berani ngambil job ini, oh iya. mereka juga mungkin sudah melirik ke desa-desa yang mana bisa, termasuk ternyata desa Gunung Pelawan masuk. Kemarin kita sempat pertemuan, lidi sawit ini bisa dihargakan Rp1.000. Iya. Ini namanya program 1000. Saya sempat ngomong sama masyarakat desa Gunung Pelawan bahwa lidi sawit ini kan terbuang sia-sia. Bagaimana kalau kita bikin kegiatan dikumpul sama ibu-ibu per kelompok itu Rp1.000 per kilo. Alhamdulillah kita dapat itu, dapat job itu. Dapat. Udah dimulai ini Pak? Baru mulai 2 hari. Baru mulai 2 hari. Saya belum sempat untuk menyampaikan ini ke masyarakat desa Gunung Pelawan karena cuaca. Sana cuaca Pak ya? Nah, jadi kalau cuacanya cerah, insya Allah ibu-ibu yang ada di desa Gunung Pelawan, doakan saya semoga sehat selalu, semua sehat. Ini ada program 1000. 1000. Program Per kilo 1000 deh ya? per kilo 1000. Jadi program 1000. Itu spesifikasinya nanti sulit nanti Pak? Enggak, kita pakai MOU. Oh Pakai iya. MOU dan alhamdulillah bapak-bapak yang nawarin ini siap ngasih DP malahan. Oh begitu Pak ya? Ngasih DP, dan memang benar-benar menurut saya desa-desa yang memang beruntung dapat tawaran kayak gini, desa mana? Desa Gunung Pelawan. Jadi yang dapat ini hanya desa Gunung Pelawan, itu pun RT tertentu. Kenapa disebut RT tertentu? Boleh semua RT, boleh semua desa. Cuman yang beruntung ini yang dekat kebun sawit. Dekat kebun sawit Pak Misal ya? contoh ini ada di desa Gunung Pelawan namanya RT 5. RT 5 ini kan termasuk dekat dari kebun sawit. Gitu. Jadi alangkah sayang kalau program ini nggak kita ambil. Nggak ambil Pak ya? Itu harapan saya ke depan. Kalau jatuh ke tanah hancur juga ya? Betul. Jadi sawitnya. Kalau desa Gunung Pelawan ini sebenarnya, misal masyarakat ini kan selalu berbicara masalah aspal dari mana? Aspal dari parit 14 ya, dari parit 19 sampai ke dalam sana ya? Sampai ke dalam. Jadi saya sempat katakan, aspal ini otomatis seorang kepala desa ini kan mengaju Iya. permintaan ke pemerintah. Pemerintah kabupaten. Nah, pemerintah ini kan nggak sebasi ngasih. Betul Pak. Pemerintah ini ngasih kan lihat potensi desanya dulu seperti apa. Salah satunya. Salah satunya. Tapi kebanyakan 2 tahun terakhir, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, ini terkendala dengan situasi pandemi COVID-19. Ya. Sehingga anggaran-anggaran yang seharusnya sudah dialokasikan ke bidang itu akhirnya ditarik kembali untuk penanganan COVID. Itu saja masalahnya untuk 2 tahun terakhir Pak. Memang ada kita dapatkan informasi itu, cuman saya tambahkan lagi
ke masyarakat Desa Gunung Pelawan bahwa apapun halangannya, kalau desa kita ini maju, kalau desa kita ini punya kegiatan yang memang untuk orang banyak, tanpa tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan itu pasti datang. Itu namanya nilai jual, Pak. Kalau sudah ada nilai jualnya, pembeli pasti datang, Pak. Nah, jadi pemerintah pun, oke, kita kembali, nggak usah ngomong COVID dulu lah. Kita kembali perhatian pemerintah. Pemerintah ini kan selalu merhatikan desa yang berpotensi. Betul. Kalau kita ngaju, saya sebagai pemimpin di negeri ini misalnya, oh nanti ini dana kan bagi-bagi sama COVID. Oh nanti lah Gunung Pelawan ini kita bantu desa ini dulu. Desa ini yang agak berpotensi karena uang ini tanggung kan gitu. Dana ini tanggung. Oh kan gitu. Nggak langsung, oh ya bantu, enggak kan gitu. Jadi alhamdulillah kalau ke depan ini segala kegiatan yang ada di Gunung Pelawan kita angkat. Kita angkat untuk kita, yang pasti kita tidak mikir bantuan, untuk kita. Jadi kita tidak perlu manja, tidak perlu berharap yang namanya bansos. Usahakan, karena kita punya mandiri punya desa kita ini menurut saya sumber daya alam yang sangat kaya. Kita berada di dua alam. Ingat, Desa Gunung Pelawan ada di dua alam. Saya bilang Desa Gunung Pelawan dua alam. Dia punya laut. Dia punya laut, dia punya gunung. Jadi banggalah kita sebagai masyarakat Desa Gunung Pelawan bisa menikmati dua alam ini. Itu harapan saya ke depan. Kenapa tidak? Yang kembali ke tambak udang tadi. Tambak udang kalau kita kerjasama yang baik, kiranya kita ambil buat kegiatan ibu-ibu PKK, itu bisa bikin kerupuk, bisa bikin kemplang. Bagaimana dengan gunungnya? Ada jamur, ada gaharu, ada kayu pelawan yang sangat mahal. Masyarakat Gunung Pelawan nggak tahu kayu bukan hanya kayu gaharu yang mahal, kayu pelawan pun mahal. Hati-hati. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang di Desa Gunung Pelawan ini bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Gunung Pelawan. Jadi saya sempat buka YouTube. Untuk buka ini nggak ada desa ini. Saya tidak pernah lihat jadi kepala desa. Saya buka YouTube ini hanya untuk hiburan saya sendiri. Bagi semua. Cari informasi Informasi, ibaratnya siapa tahu ada pertolongan dari daerah lain atau dari pemimpin yang lain untuk Desa Gunung Pelawan. Bukan karena saya buka YouTube ini saya mau jadi kepala desa, bukan. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Yang sempat saya ceritakan ke Bapak tadi, kita punya rencana. Tapi sepertinya rencana kita ini selalu dilihat orang dengan mata sebelah. Rencana kita ini sepertinya tidak berguna gitu. Apakah rencana kita ini tidak berguna karena faktor alam, apa memang karena faktor pemimpin? Coba saya aja yang maju. Itu dibalik itu semua ternyata Jadi mungkin ide, masukan, saran itu sudah disampaikan nggak dipakai oleh orang. Nggak dipakai orang, semua dulu didengar aja. Itu nggak digunakan. Sepertinya saya selalu berminta, ya Allah, apa saya aja yang maju ya Allah. Kasih jalan ke saya ya Allah. Ridho kan saya jadi seorang pemimpin ya Allah. Mudah-mudahan ridhomu. Saya maju untuk jalan ke sini untuk minta ridhomu ya Allah. Bukan ngerebut jadi jabatan pemimpin. Saya jujur aja. Jadi saya nyalon kades ini tidak ngerebut jabatan untuk jadi pemimpin. Saya ingin ngerebut cita-cita saya. Ingin biar apa yang dicita-citakan sampai, Pak ya. Apa yang saya cita-citakan semua tercapai dan dinikmati oleh orang banyak. Dinikmatin oleh orang banyak. Nah, dinikmati masyarakat intinya, Pak ya. Jadi maksud saya ke depan ini ide-ide dan tujuan-tujuan saya ke depan ini mungkin saya sendiri yang bawa. Mungkin Allah mau saya sendiri yang bawa. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang lain, saya sudah sampaikan ke mungkin ada instansi yang berwenang di institut, tapi tidak pernah digunakan. Jadi sepertinya Allah ngetuk pintu hati saya, kamu aja mungkin, karena kita nggak bisa berkomunikasi sama Allah, hanya minta ridhonya aja, mudah-mudahan diridokan. Itulah kenapa saya bisa maju jadi kepala desa Gunung Pelawan. Mungkin apa yang ada di ide saya ini, apa yang saya harus dilaksanakan. Saya laksanakan sendiri dan mudah-mudahan bisa dinikmati oleh semua masyarakat Desa Gunung Pelawan. Itu harapan saya ke depan. Baik, Pak Taha. Ini kan waktunya nggak lama lagi, 6 minggu ke depan lah kayaknya kan. Mungkin nggak sampai lagi ya. Hari ini udah tanggal
sebulan lah. 7 ya, 1 bulan lagi lah ya. 1 bulan. Ya 1 bulan lagi. Kalau seandainya besok ini tanggal 13 Oktober, Pak Taha yakin menang nggak? Bisa lah. Jadi kalau masalah menang atau kalah, saya kembali ke Maha Kuasa, yang pasti saya ridho. Kalau saya kalah, pasti Allah punya Rencana lain. wacana lain untuk saya. Ya. Kalaupun menang Allah ridho, artinya apa yang saya cita-citakan untuk orang banyak itu diizinkan. Itu, dan pinta saya ke masyarakat Desa Gunung Pelawan hanya satu, tolong datanglah, karena suara Anda menentukan untuk seluruh masyarakat. Gunung Pelawan. Jadi suara Anda satu bisa menentukan kebahagiaan. Ya. Itu jadi sayang sekali Kalau nggak datang. Baik, Pak Muhammad Taha. Selama ini kan Pak Muhammad Taha sudah sering nih ke Gunung Pelawan. Sering, hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Khusus untuk Pilkades ini ada kesiapan khusus nggak? Atau ada tim? Atau ada panitianya? Atau gimana? Nggak ada. Jadi kalau untuk persiapan hanya bismillah. Hanya bismillah saja? Hanya bismillah. Nggak ngotot, nggak punya tim. Oh ya. Nggak punya persiapan tertentu. Nggak. Hanya bismillah aja. Hanya bismillah. Kembalinya ke ridha Allah. Jadi apa kewajiban calon seorang pemimpin, itulah yang saya jalani. Apa yang itu yang harus dijalani ya? Ini kewajiban seorang pemimpin, ini artinya harus berdemokrasi, curhat sama masyarakat, bikin pertemuan. Itulah saya jalankan. Jadi tidak punya dalam waktu dekat kemarin ini sudah dilaksanakan belum, Pak? Sudah. Masyarakat udah tahu semua bahwa Pak Muhammad Taha mau mencalonkan jadi kades. Sebelum pencalonan? Iya. Belum ya. Semua kaget. Semua kaget. boleh ditanya, boleh dicek lapangan. Iya. Di Desa Gunung Pelawan semua kaget. Sampai ada bilah seseorang yang sempat tidak pernah menoleh ke saya karena saya tidak pernah berpikir untuk maju. Iya. Tiba-tiba sibuk sekarang. Jadi kaget dengan ketukan hati. Ya, atau memang memutuskan ini di akhir-akhir waktu pendaftaran atau gimana? Betul. Hari ini pendaftaran saya belum bergerak. Iya. Sampai ditelepon sama teman, maju dah? Belum ada ketukan hati. Maju dah? Belum ada ketukan hati. Hari ketiga, hari keempat. Iya. Hari keempat saya pernah bermimpi ketemu seseorang, dikasih pensil sama buku kosong. Itu mimpinya. Setelah bangun tidur, apakah ini amanah? Gitu kan. Karena jarang sekali kita dikasih mimpi itu, Pak. Iya. Jujur, saya pengennya mimpi tiap malam. Tapi ini nggak pernah. Ini tiba-tiba dikasih mimpi seseorang ini pejabat. Iya. Ngasih buku kertas putih sama pen. Kalau kita bahasanya pensil yang ini bukan ini potlot. Iya. Yang pakai ini kan, yang pakai raut. Nah itu serba baru sama penghapusnya satu. Oh iya. Saya terima, saya jabat tangan. Terima kasih Pak. Jadi terbangun, untuk apa ini? Gitu. Apakah ini amanah? Berarti salah satunya juga karena mimpi ini berarti Pak. Salah satunya. Kemarin gini, waktu pas ditelepon itu, kalaupun saya maju, toh ini udah banyak. Pemimpinnya udah banyak loh, udah 4 calon. Masa dari 4 ini nggak ada yang istilahnya masa nggak bener semua, kan gitu. Yang namanya pemimpin kan semuanya niatnya baik. Saya yakin yang nama pemimpin itu semua niat baik. Mau mensejahterakan masyarakat. Saya yakin nggak berpikir macam-macam. Sudahlah orang 4 ini aja. Ya alhamdulillah 4 ini menurut saya bagus. Bagus sih, potensi mereka bagus. Jadi sudah, buat apa saya akan maju lagi gitu kalau banyaknya pemilih, karena di sini bukan berebut jabatan, bukan. Ini jadi juga capek loh saya gitu. Banyak PR di Desa Gunung Pelawan ini luar biasa. Jadi udah, tapi karena mimpi, jadi saya curhat sama orang tua saya, itu amanah loh Nak. Amanah besar itu. Mungkin kamu harus membina perusahaan, bukan perusahaan ini jalur kades kayaknya. Jadi besok lah, jadi saya cerita sama istri saya di rumah, sama ibu, saya bilang
besok bangun tidur kita lihat lancar nggak kita mulai berangkat di sini ngurus berkasnya. Alhamdulillah lancar sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan. Jadi selalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, melangkah ketemu masyarakat juga, nunggu ketukan hati, tidak pernah memaksa diri harus jam 7 berangkat ke rumah si Anu, jam 8 berangkat ke rumah pertemuan ini pertemuan itu, tidak. Selalu menunggu ketukan hati. Alhamdulillah setiap pergerakan kami selalu tepat sekali. Baik. Siapa yang mau kita temukan ada di rumah. Saking adanya nih, maaf nih, ada seseorang di malam, mudah-mudahan nonton kita ini nantinya nantinya nonton acara kita ini. Beliau ini jarang di rumah. Saking tepatnya beliau ini keselio, kakinya nggak bisa keluar, diundang seseorang nggak bisa keluar, ternyata mau nerima saya. Iya. Saya juga terketuk hati mau ke rumah beliau. Tumben Pak ada di rumah ini orang. Assalamualaikum, salam. Nggak keluar Pak, ini kaki saya bengkak katanya. Ya udah, dalam hati saya, Allah memang ngasih kita ketemu. Masih jalan ya Pak ya. Ngasih ketemu. Jadi selalu itu yang saya pakai sekarang. Baik. Pak, tadi kan disebutkan semua. Ada mimpi, ada orang tua, ada istri. Kalau dari masyarakat Gunung Pelawannya sendiri, karena Bapak ini kan dari luar desa Gunung Pelawan nih, ada nggak yang memberikan dorongan sebelum Bapak memutuskan untuk mencalonkan diri? Ada sebagian ya. Dan alhamdulillah selama saya curhat ataupun ngobrol sama masyarakat Gunung Pelawan ini, saya sempat beberapa orang, mungkin lebih dari 40 orang yang ngomongnya kayak gini, Pak Taha, harapan kami Pak Taha duduk, siap, insya Allah, terima kasih banyak. Cuman pinta kami ke Pak Taha cuma satu, kalau Pak Taha terpilih, kami semua di sini berharap Bapak tinggal di desa kami. Langsung saya sampaikan, demi nama Allah, tolong cabut rezeki saya seumur hidup kalau saya menang tidak tinggal di sini. Berarti seandainya Pak Taha menang, Bapak akan tinggal di desa Gunung Pelawan? Siap. Jadi saya katakan ke masyarakat, karena saya ingin bermasyarakat, bukan saya ingin jadi pemimpin. Pemimpin itu hanya karena dibutuhkan keputusan. Mengambil keputusan. Selain itu kita bermasyarakat. Jadi jangan intinya kalau sekarang melayani malahan Pak. Sekarang melayani. Jadi wajib seorang pemimpin itu berada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi saya bilang ke masyarakat desa Gunung Pelawan semua, saya minta cabut oleh Allah yang Maha Kuasa rezeki saya seumur hidup. Kalau saya menang, saya tidak tinggal di desa Gunung Pelawan. Itu janji saya. Janji Pak ya. Itu janji saya ke masyarakat Gunung Pelawan. Jadi mudah-mudahan saya terpilih, karena dari biasanya kalau orang tua ini kalau udah hampir 40 yang bilang kamu menang. Alhamdulillah saya bilang sudah lebih dari 40. Pasti menang Pak Taha. Pasti menang ya. Pasti menang, pasti dapat. Ya udah, pokok itu kita kami tinggal di sini. Jadi saya bilang pokok itu janji saya. Sumpah saya kemarin, yang pokoknya saya minta cabut sama Allah rezeki saya seumur hidup. Kalau saya menang di desa Gunung Pelawan ini, jadi pemimpin di desa Gunung Pelawan ini, tidak tinggal di desa Gunung Pelawan, cabut rezeki saya seumur hidup. Saya minta sama Allah. Itu janji saya. Pak Taha, kan itu janji kepada masyarakat. Dan apakah Bapak menyadari bahwa menjadi kades kan sekarang ini ternyata bukan hanya sebagai pemimpin, tapi pelayan masyarakat. Siap. Dan itu juga harus ada didampingi oleh seorang ibu yang otomatis nanti menjadi ketua tim penggerak PKK. Siap. Resiko ini Bapak udah tahu belum kira-kira? Kalau bayangan sudah. Sudah ya, benar. Biasanya resikonya begini, tidak hanya sebagai pemimpin loh, tetapi pelayan. Betul. Pelayan masyarakat. Betul. Terus istri juga tidak hanya ngurusin keluarga, ngurusin suami dan anak, tapi kita juga harus ikut juga ngurusin PKK. Betul. Ini udah siap berarti ya? Udah siap, insya Allah. Udah siap ya berarti ya? Insya Allah siap. Jadi, baik, selanjutnya ini Pak Taha terkait dengan dukungan dari keluarga ya, orang tua, istri, juga masyarakat sekitar yang tadi mendorong Pak Taha maju. Sebetulnya kalau kami boleh tahu, apakah pernah mungkin terniat atau punya cita-cita dari kecil dulu menjadi seorang kades atau apa, atau ini hanya mengalir seperti itu saja? Baik,
Terima kasih. Jadi kalau cita-cita Iya. itu tidak pernah Tidak pernah terpikirkan di hati sama sekali. Atau mungkin lebih tinggi mungkin Pak, jadi bupati, gubernur. Tidak juga. Tidak pernah sama sekali. Yang ada terbenak di hati ini adalah cukup membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga. Tidak pernah pengen jadi bos besar, tidak ya. pernah menjadi pembisnis atau konglomerat sebagainya kan. Tidak pernah jadi istilahnya bermimpi jadi seorang pemimpin, anggota dewan, tidak pernah. Jadi semua ini sepertinya mengalir, ngikut arus. Ya, yang namanya ngikut arusnya kalau ada bubu kan nyala. Masih bubu. Jadi alhamdulillah dengan mengalirnya waktu di sini kita punya teman, kita punya saudara, ini kan selalu memberi support dan memberi pandangan. Ternyata pandangan ke depan ini sepertinya pemimpin itu harus lebih punya greget untuk memimpin desa. Kalau hanya begitu saya tidak pernah ya kembali ke niat atau cita-cita, tidak pernah. Tapi nonton kita ini kan sekarang informasi mudah Pak ya. Nonton pemimpin ini sepertinya buat kita lama-lama itu membuat kita punya inspirasi sendiri. Ya. Timbul sendiri. Aduh, coba saya bisa nggak? Ya? Coba saya. Jadi kalau hadisnya begini, waduh, ini kan begini, ini kan mudah, kok nggak bisa dikerjain? Itu yang membuat kita terdorong, akhirnya terketuk. Iya. Akhirnya maju. Itu jadi bukan cita-cita. Baik. Kondisi saat ini Pak Taha paham dengan karakter masyarakat Gunung Pelawan. Potensi yang ada di Gunung Pelawan pun Pak Taha tahu. Dan Pak Taha punya pengalaman yang cukup di bidang perikanan maupun gaharu. Dua-dua potensi ini ternyata ada juga di Gunung Pelawan. Pertanyaannya adalah, sebetulnya menurut Pak Taha, Gunung Pelawan ini paling cocok sebagai desa apa? Siap. Kalau ke depan ini memang ada dua, kembalinya ke perikanan ke gaharu ya. Kalau sebenarnya perikanan itu tangguh. Jadi cocoknya desa Gunung Pelawan ini, bagusnya ke depannya ini desa wisata. Kok bisa begitu jadinya Pak? Malahan gaharu enggak, perikanan enggak, jadinya ke wisata. Desa wisata. Jadi begini, kenapa saya bilang desa wisata? Desa Gunung Pelawan ini punya potensi di wisatanya sangat tinggi sebenarnya. Oke, kalau gaharunya ini nggak usah kita bicarakan, tetap jalan. Iya. Tetap jalan, gaharunya tetap jalan, ikannya tetap jalan. Tapi yang akan terjadi, desa Gunung Pelawan ini akan jadi desa wisata. Desa wisata Gunung Pelawan ini kalau kita nikmati dibanding sama desa yang lain, kalah desa yang lain. Karena tidak terangkatnya, tidak hidupnya Karang Taruna yang ada di desa Gunung Pelawan, maka kegiatan apapun tidak akan pernah berangkat. Itu harapan saya ke depan. Kenapa saya bilang? Tapi yakin ini Pak menjadi desa wisata ya? Yakin di sini. Kan wisata itu identik dengan potensi alamnya yang memang ke arah wisata. Apakah ini ada di Gunung Pelawan? Wah, alhamdulillah saya terima kasih banyak sama Ngopi Batok malam ini saya diundang. Ternyata siaran Kopi Batok juga belum tahu bahwa desa Gunung Pelawan itu mungkin masyarakat desa Gunung banyak yang nggak tahu pasti kan. Air panas ada di tempat lain, kita ada. Air hangat, ya. Air terjun ada di tempat lain, kita ada. Iya. Ada di Indonesia tidak punya, kita punya. Apa itu? Ingat, di desa Gunung Pelawan punya batu antik, batu metamorf yang tidak dimiliki di Indonesia. Hanya Pejem yang punya, hanya desa Gunung Pelawan yang punya. Terangkatnya desa batu metamorf itu dibilang itu. Saya punya temen orang Australia, dia bilang itu batu dinosaurus. Batu dinosaurus ya. Harus kita bikin katanya ke bawah itu bakal jadi dinosaurus. Dia udah lihat gambarannya. Jadi kalau kita udah terangkat batu itu, bukan hanya desa Gunung Pelawan yang bisa jadi terkenal, itu Indonesia. Tuh.
Baik, berarti potensi-potensi ini yang akan Bapak galang Siap. sehingga nanti menjadi desa wisata. Wisata. Ini memang Jadi jangan sampai wisata debu. jangan sampai wisata debu ya. Jadilah wisata yang memang orang unik, orang juga datangnya memuaskan ya. memuaskan, Puas dia ya. unik, alami. Jangan banyak buatan. Iya, Ada sebagian memang wisata itu wisata buatan. buatan Pak ya. Ada yang memang alami. Nah ini alami, cuman agak sedikit jarang diketahui bahwa seperti apa batu Metamorf tadi ya. metamorf yang ada di Dusun Pejem Dusun ya. Pejem. Nah, ini yang Kalat sana dia. ini yang akan kita bina. Akan diangkat ya. Akan Habis-habisan diangkat ini. setinggi-tinggi habis-habisan. Baik. Karena Indonesia hanya desa Gunung Pelawan yang punya. Baik, 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 baik. Luar biasa ini. Baik, Pak Taha. Tadi Pak Taha sudah mengedepankan bahwa kedepannya ini akan menjadi desa wisata. Di sisi lain bahwa perikanan, gaharu ini akan tetap berjalan. Tetap berjalan. Pak Taha juga sudah sering bersosialisasi dengan masyarakat desa Gunung Pelawan. Tapi biasanya yang terjadi di saat orang di luar sistem masuk ke dalam sistem akan terjadi gesekan, bahkan benturan. Betul. Kira-kira seandainya Pak Taha jadi kepala desa, kira-kira perangkat desa yang ada sekarang ini mau uang habis atau gimana ini? Ini pertanyaan udah duduk nih. Iya, kan harus sekarang dianggap sudah jadi nih, kan? Nanti ke depannya biar masyarakat tahu juga ini. Betul. Nah, Jadi begini, saya pernah diundang oleh ketua panitia. Terima kasih Pak Dwi, ya, ketua panitia pemilihan kepala desa Gunung Pelawan, ya. yang sudah mengundang kita untuk dipintakan visi dan misinya. Jadi kebetulan saya sesuaikan dengan apa yang saya bicarakan di depan masyarakat desa Gunung Pelawan, bahwa saya tetap pegang teguh Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu selalu saya pegang. Karena apa saya bilang itu? Artinya setelah saya duduk jadi kepala desa, saya tidak akan pernah memeja panjangkan. Iya. Jadi saya tidak pernah memeja panjangkan siapa saja, selagi tidak melanggar atau tidak merugikan orang banyak. Jujur aja, untuk desa Gunung Pelawan saya tidak punya adik atau kakak kandung atau orang tua di desa Gunung Pelawan. Iya. Saya datang ke desa Gunung Pelawan berniat untuk orang banyak, bukan untuk keluarga. Jadi saya tidak punya keluarga di desa Gunung Pelawan. Semua seperadik, semua saudara. Jadi saya tidak pilih-pilih, saya tidak memeja panjangkan karyawan maupun karyawati. Semua berjalan sesuai dengan waktu, selagi Anda tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat, merugikan orang banyak, ayo silakan. Saya selalu berbicara memperbaiki yang kurang baik, mempertahankan yang sudah baik. Itu cita-cita. Gitu aja kira-kira. Baik. Selanjutnya, biasanya dalam kondisi pemerintahan desa berjalan, desa ini kan berbeda dengan kelurahan. Tuh. Kalau di desa itu ada sebuah lembaga legislatif yang dinamakan BPD. Biasanya ini harus pinter nih, biar dia seiring sejalan. Kalau dia nggak seiring sejalan, kepala desa atau pemerintah desa agak pusing juga. BPD mau ke utara, pemerintah desa mau ke selatan. Kira-kira Pak Taha yakin nggak bisa seiring sejalan dengan BPD ini? Atau konsep Pak Taha itu udah banyak ini kan? Siap. Iya nggak? Udah banyak sekali konsepnya. Kira-kira bisa nggak seiring sejalan dengan BPD-nya? Oke, siap. Yakin? Saya yakin. Apa ini yang menyebabkan keyakinan Pak Taha ini apa? Kebetulan saya ini alhamdulillah diciptakan oleh Allah untuk bermasyarakat, bersahabat, berteman. Alhamdulillah teman paling banyak dan sangat mengerti teman. Iya. Jadi memang saya bilang sama masyarakat desa Gunung Pelawan, BPD sama Kades ini kan hanya beda kode etik. Jabatan hampir sama. Iya. Dia punya wewenang, Kades punya wewenang. Betul. Tapi kalau salah arah akhirnya jadi bentrok. Iya. Kalau nggak seiring sejalan kacau ini Pak. Jadi cara pendekatan saya tidak langsung berbicara masalah
masalah program. Baik. Saya akan dekatin dulu persahabatan. Oh ya. Saya akan bersahabat dengan BPD, bersahabat seperti masyarakat biasa dulu. Setelah hati kita menyatu, baru selesai, baru wacana kita ceritakan. Pasti nyambung. Itu semua ada di pemimpin. Segala sesuatu kepemimpinan itu kalau langsung kita ambil programnya, langsung kita to the point, saya rasa nggak langsung nyambung. Tapi kalau kita jadikan sahabat dulu, kita dekatkan dan kita curhatkan dengan baik, saya rasa dapat. Berarti secara psikologisnya, emosional harus nyatu dulu, Harus Pak, nyatu dulu. Baru bicara program. Baru Ya? berbicara berbicara. Jangan berbicara program dulu ya. Jangan langsung program. Oh gila ini pemimpin apa ini? Pak Kades baru ini ya. Kades baru ini bikin pening kepala. Nah ini jadi harapan saya ke depan, saya tidak pernah memeja panjangkan, membilah-bilahkan. Semua sama, mari kita berteman dulu. Iya. Kita satukan hati kita, semoga wacana ke depan ini satu hati. Baik. Sesuai dengan nomor yang saya cabut. Iya. Nomor urut 1 Muhammad Taha itu. Iya. Satu hati. Satu hati, Pak. Satu hati. Jadi salam satu hati. Salam satu hati. Baik, Pak Taha. Ini pertanyaan terakhir lah sebelum Pak Taha menyampaikan kampanye pribadinya. Bukan kebanyakan, ada beberapa oknum kades yang menurut saya selama ini sering menganggap bahwa dikarenakan desa itu punya hak otonom sendiri, kades itu dipilih oleh masyarakat, dia nggak sama dengan kelurahan. Ada beberapa oknum kades yang menganggap ngapain harus tunduk sama camat. Enggak, kenapa harus tunduk sama camat? Kok kita kan dipilih oleh masyarakat, bukan tunjuk oleh camat. Jadi nggak perlu lah kita tunduk sama camat. Kita langsung saja lah, kalau mau apa langsung lapor ke Pak Bupati. Nggak harus lapor ke Pak Camat, nggak harus koordinasi sama camat. Nah, menurut Pak Taha ini bagaimana? Dan seandainya Pak Taha terpilih, Pak Taha akan seperti apa? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut saya kita selalu ikut prosedur yang ada. Iya. Prosedur yang ada ini yang Bapak ceritakan tadi memang ada sebagian oknum. Memang lurah itu pilihan bupati. Iya. Camat itu pilihan bupati. Iya. Tapi marilah kita kembali ke prosedur yang sudah diciptakan dari 1945 itu. Mari kita hormati, mari kita hargai. Semua punya tingkatan, semua punya harga, walaupun Rp1.000. Iya. Kalau harga itu kita langka, dalam arti kata begini, saya bisa saja mengatakan bahwa saya ini pilihan masyarakat. Iya. Pak Camat pilihan Bupati. bupati. Tapi semua ini punya program, Baik. punya pemerintahan. Dulu tidak, di zaman dulu kan kepala desa tidak dipilih, Iya, ditunjuk. camat sudah ada. Iya. Ini yang harus kita hargai. Kalau kepala desa dulu dipilih baru camat, ini beda. Tapi dari zaman dulu camat sudah ada. Iya. Dari zaman disahkan presiden kita pertama, Sudah ada. sudah ada camat. Malah kepala desa belum dipilih. Iya. Belum ada desa dulu. Ah. Baru RT juga malah. Mungkin RT juga bisa dihitung sama dengan Karang Taruna. Iya. Apa bedanya Karang Taruna sama Ormas? Iya. Semua sama. Bedanya satu punya negara, Iya. satu punya swasta. Kalau camat ini punya swasta, saya juga sama dengan kamu. Saya langkain camat, Iya. karena dia swasta. Nah, Tapi camat ini kan punya negara juga, punya wewenang yang sangat besar. ditugaskan oleh negara. Ditugaskan. Malah kita lebih menghargai beliau daripada bupati. Iya. Ada susunan. Ada hierarki, kalau bahasa birokrasinya hierarki tingkatan anak tangga ini. Jadi kalau kita memang waktu di zaman kita hebat, kita nggak butuh camat. Saya langsung loncat. Ini tangga, anak tangga ada 3. Iya. Saya loncat 3 langsung. Iya. Ya enggak? Saya loncat 3 langsung, kapolseknya saya langkain, camatnya saya langkain. Ah. Ya enggak? Saya langsung ke bupati. Ya, jadi tidak menghargai. Menurut saya, kita kembalinya ke prosedur. Oke, saya yakin, saya bangga dengan Anda menang dipimpin oleh masyarakat. Iya. Memang menang dipilih masyarakat. Kamu hebat, saya bangga. Tapi tolong ikut prosedur yang ada. Hargai undang-undang negara Indonesia ini seperti apa asal usulnya. Iya. Jangan lihat sekarangnya. Asal usulnya camat itu dari mana?
Kalau semua pemimpin kepala desa ini tahu urutan camat itu dari mana, mereka pasti tahu, pasti takut untuk melangkahkan camat. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat yang jadi kades ke depannya, tolong buka undang-undang camat. Camat ini dari mana bisa jadi camat? Tapi kalau Anda baca itu semua, pasti Anda akan takut melangkahkan camat. Baik. Itu aja pinta saya. Ya, baik Pak Taha. Sesi terakhir ini, kami persilakan dari Ngopi Batok, Pak Taha mengkampanyekan calon nomor 1 ini, sehingga masyarakat Gunung Pelawan akan memilih calon kades nomor 1. Titip pesan dari kami Ngopi Batok adalah tolong sampaikan kepada masyarakat Gunung Pelawan. Oke. Tanggal 13 Oktober nanti jangan lupa datang ke TPS, pergunakan hak pilihnya. Silakan Pak Taha. Oke, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Terima kasih banyak, semoga selalu jaya dan kedepannya maju. Memang Ngopi Batok ini Amin. sangat berfungsi nantinya ke depan. Amin. Percayalah sama saya, inilah yang akan menolong semua masyarakat yang tadinya tidak tahu bisa tahu bahwa tujuan tokoh-tokoh yang ke depan itu seperti apa, dan pengalaman-pengalaman yang kita tidak tahu, mudah-mudahan dari Ngopi Batok ini kita tahu semua inspirasi pemimpin yang tadinya kita tidak tahu, melalui Ngopi Batok ini tahu. Jadi saya Muhammad Taha, kelahiran Mapur, kebetulan orang tua saya ada di Desa Silip, saya tinggal di Kelurahan Mantung. Pekerjaan saya sehari-hari biasa mencari kayu gaharu, dan saya biasa jual ikan di pasar ikan Belinyu. Jadi harapan saya ke depan ini, saya mohon yang paling pertama-tama masyarakat Desa Gunung Pelawan yang saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah dan selalu bahagia, harapan saya ke depan, tolong tanggal 13 Oktober 2021 harapan saya masyarakat Desa Gunung Pelawan ini harus hadir, kecuali ini kan, kecuali ini terkecuali kalau bisa tolong hadir, karena suara Anda sangat dibutuhkan untuk orang banyak ini loh, untuk kebahagiaan semua masyarakat. Jangan pikir kita sendiri, pikirlah orang banyak. Mudah-mudahan dengan suara Anda bisa membahagiakan 4.000 lebih masyarakat Desa Gunung Pelawan. Itu harapan saya. Jadi jangan lupa tanggal 13 Oktober 2021 hadirlah dan datanglah ke TPS. Jangan lupa nomor 1 Muhammad Taha. Terima kasih. Luar biasa. Baik Pak Muhammad Taha, terima kasih atas kehadirannya di Ngopi Batok. Kami dari Ngopi Batok berdoa mudah-mudahan Pak Muhammad Taha diberikan yang terbaik nanti di tanggal 13. Amin. Terima kasih. Seandainya nanti terpilih, kami pasti akan mengundang Pak Muhammad Taha lagi. Siap. Datang ke Ngopi Batok. Siap. Terima kasih. Minimal untuk menyampaikan program 100 hari pertama di Desa Gunung Pelawan. Siap. Terima kasih. Siap Pak ya? Siap. Baik, kita cukupkan Ngopi Batok kali ini. Sampai bertemu lagi di edisi yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.